Kira-kira, apakah pasar kripto sudah benar-benar mendekati puncak siklusnya? Atau justru ini adalah momen-momen keemasan buat yang berani masuk di tengah-tengah ketakutan ekstrim? Saya ucapkan selamat datang di channel analisis kripto favorit kalian. Hari ini kita akan membahas kondisi terbaru pasar kripto di tanggal 20 November 2025. Banyak yang bertanya, apakah sekarang saat yang tepat untuk mulai waspada atau justru malah mulai optimis lagi? Kita akan kupas semuanya, mulai dari indikator ketakutan pasar, potensi puncak siklus, sampai strategi trading koin-koin besar seperti Bitcoin, Ethereum, hingga Dogecoin. Yuk, kita mulai perjalanan analisis hari ini. Perlu saya tekankan dari awal, semua analisis dan informasi di video ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi saja. Jangan anggap sebagai ajakan atau rekomendasi langsung untuk membeli maupun menjual aset kripto. Selalu lakukan riset mandiri dan pertimbangkan situasi keuangan kalian sebelum mengambil keputusan. Kita mulai dari sentimen pasar, yaitu Fear and Greed Index. Hari ini, indeks ketakutan dan keserakahan menunjukkan nilai 16, yang berarti berada di posisi extreme fear atau ketakutan ekstrim. Dalam setahun terakhir, skor tertinggi bahkan sempat mencapai 88 di zona extreme greed, sementara nilai terendah hanya 15. Jadi, hari ini benar-benar sangat dekat dengan titik terendah. Kita tahu, biasanya zona extreme fear seringkali menjadi sinyal saat banyak investor mulai panik. Namun bagi sebagian trader, justru inilah kesempatan, karena harga cenderung oversold alias dijual berlebihan. Tetapi jangan salah sangka, extreme fear juga bisa menjadi peringatan bahwa tekanan jual masih tinggi, sehingga volatilitas pasar bisa meningkat sewaktu-waktu. Selanjutnya, mari kita bahas Pi Cycle Top, yang merupakan indikator puncak siklus terkenal di dunia Bitcoin. Cara kerjanya sederhana. Pi Cycle Top membandingkan rata-rata pergerakan 110 hari dengan 2 kali rata-rata pergerakan 350 hari. Jika garis 110 hari memotong ke atas garis 2 kali 350 hari, itu adalah alarm keras bahwa harga Bitcoin sudah terlalu panas dan berpotensi segera membentuk puncak siklus. Untuk hari ini, rata-rata 110 hari adalah $111.984, sementara 2 kali rata-rata 350 hari berada di $205.765. Karena posisinya masih sangat jauh dari saling bersilangan, artinya sinyal puncak siklus dari indikator ini belum terlihat, dan pasar belum menunjukkan potensi euforia berlebihan. Lanjut ke Puel Multiple. Ini adalah indikator on-chain yang membandingkan pendapatan harian miner Bitcoin versus rata-rata setahun terakhir. Kalau angka Puel Multiple naik mendekati 2 kali, 2, atau bahkan 3, biasanya itu tanda bahwa miner mulai banyak mengambil keuntungan besar yang sering diikuti tekanan jual dan kemungkinan puncak harga. Namun hari ini, Puel Multiple hanya 0,82, posisi yang relatif rendah. Ini memberi sinyal bahwa tekanan jual besar dari miner belum terjadi. Dalam siklus, posisi rendah biasanya berhubungan dengan fase akumulasi atau masa-masa tenang sebelum potensi pergerakan besar berikutnya. Bagi kalian yang ingin memahami perubahan besar di market, Puel Multiple ini layaknya termometer untuk mengukur apakah pasar sudah mulai panas dingin. Dari sekitar 30 indikator siklus market yang kita pantau, ada 3 yang menurut saya paling menarik untuk dibahas hari ini. Yang pertama adalah Bitcoin Bubble Index. Saat ini, nilainya hanya 13,48 dari target 80. Artinya, pasar Bitcoin masih jauh dari kondisi bubble atau gelembung harga kripto yang biasanya ditandai dengan euforia massal. Di posisi sekarang, market bahkan bisa dibilang masih cukup rasional dan jauh dari kepanikan beli. Indikator kedua yang cukup mengejutkan datang dari ETF to BTC ratio. Angka ETF ke Bitcoin saat ini sebesar 8,26%, padahal biasanya sinyal puncak mulai terlihat jika angka ini turun di bawah 3,5%. Ini berarti institusi dan ETF masih memiliki presentase kepemilikan Bitcoin yang cukup besar, alias mereka belum melakukan aksi distribusi besar-besaran.
Indikator ketiga adalah MVRV Z-Score, yaitu rasio market cap dan realized cap Bitcoin untuk mengidentifikasi undervalue atau overvalue. Saat ini, nilainya di 2,16 dari target 5, yang berarti market jauh dari zona overvalue. Biasanya, jika MVRV Z-Score sudah mendekati 5 atau lebih, bisa jadi pertanda harga sudah sangat mahal dan rawan koreksi besar. Posisi sekarang justru lebih mengarah ke undervalue atau minimal belum dalam fase gelembung. Sekarang saatnya kita bahas rencana trading untuk 6 aset utama yang paling banyak ditunggu, dimulai dari Bitcoin. Saat ini, harga Bitcoin berada di sekitar $91.343. Pola analisis menunjukkan potensi rebound karena harga baru saja menembus bawah Bollinger Band lalu memantul naik, sementara RSI 7 sudah ekstrim oversold di 14,9. Artinya, ada peluang untuk entry long di area ini dengan target kenaikan bertahap ke 94.000, lanjut ke 96.500 hingga $100.000. Stop loss bisa diletakkan di $88.500 untuk membatasi resiko, supaya jika rebound gagal, kerugian tetap terkontrol. Selanjutnya ada Ethereum, di mana harga saat ini berada di $3.099. EMA dan Bollinger Band menunjukkan posisi oversold di area 2.830, dengan sinyal RSI 7 yang sudah turun ke 28,67. Menandakan potensi pembalikan arah. Target kenaikan bisa dicicil di $3.300, $3.400, hingga $3.500 dengan batas stop loss di 2.830. Untuk BNB, koin Binance, harga saat ini di $136,52 sudah mantul dari area support bawah Bollinger Band harian. RSI 7 dan 14 masih di sekitar 35, menandakan kemungkinan oversold dan siap untuk reversal. Target bertahap di 145, 150,23 sampai $160, dengan stop loss ketat di 122,66. Solana juga menunjukkan potensi rebound serupa di harga $2,104. Tekanan jual yang besar sudah mulai mereda, dan candle 4 jam terakhir memperlihatkan reversal yang cukup kuat. Jika pergerakan positif berlanjut, area 2,24, 2,30, dan 2,40 bisa jadi target kenaikan dengan batas stop loss di 2,05. XRP sekarang diperdagangkan di $0,153, sangat dekat dengan lower Bollinger Band. RSI sudah mulai naik dari zona oversold, menunjukkan momentum bearish mulai melemah. Entry long bisa dilakukan di harga sekarang, dengan take profit bertahap di 0,167, 0,170, dan 0,177, serta stop loss di 0,146. Penutupnya adalah Dogecoin yang juga menarik diawasi. Harga Doge di $897 dengan kondisi oversold setelah penurunan tajam dan kini sudah ada pantulan di dekat lower Bollinger Band. Jika tren rebound berlanjut, target profit bisa diambil di 940, 960, sampai $977. Stop loss di 855 untuk mengunci resiko seandainya harga kembali turun. Sekali lagi, video ini hanya dibuat untuk tujuan edukasi. Silahkan gunakan informasi ini sebagai gambaran dan referensi, bukan sebagai ajakan membeli atau menjual langsung aset apapun. Semua keputusan investasi benar-benar ada di tangan kalian sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di analisis berikutnya.